Kalau bukan karena Yuiwei punya masalah kesehatan, mana mungkin kamu yang sampah ini bisa dapat kesempatan? Kalian mau aku gantikan Yuiwei tidur dengan pria itu? Tidak mungkin. Kamu jangan lupa. Nyawa kamu dan adikmu adalah pemberian keluarga Su. Tidak mau pergi ya boleh. Tapi adikmu dia. Kalian ngapain sama adikku? Tenang. Adikmu baik-baik saja. Kami sudah kirim orang untuk jaga dia. Tapi kalau kamu tidak tahu diri, jangan salahkan aku. Baik. Aku pergi. Kamu akan lepaskan adikku kan? Kamu tenang saja. Orang sakit itu aku tidak tertarik. Semangat ya Nona Su, Nona Su. Teruskan, aku lihat ujungnya. Dorong. Ini bayi mati. Aku jelas dengar suara bayi. Kenapa bisa bayi mati? Kasih aku lihat. Nona Su, masih ada lagi Nona Su. Nona Su, bayi sudah aku bawa. Kerja bagus ini untukmu. Terima kasih Nona Su. Halo Yang. Aku datang ke grup Xiao untuk interview sebagai desainer. Ran Erbao, kamu kabur lagi. Tinggalin surat bilang mau cari bapaknya. Apa? Bos hacker yang serang sistem perusahaan kita. Sudah aku tangkap, sekarang ada di kantor. Berani serang grup Xiao aku. Aku akan buat dia lebih baik mati. Tapi bos, dia anak kecil. Katanya hacker termuda. Waktu kami tangkap dia bilang mau ketemu kamu. Bilang kamu bapaknya. Anak. Ya. Benar-benar masih anak-anak ya. Kamu panggil aku apa? Sama gantengnya. Anak ini kok mirip sama Yiming ya? Kamu salah orang, aku bukan ayahmu. Kenapa kamu hack sistem perusahaan aku? Untuk menarik perhatianmu, aku swear bawa anak kandungmu. Gak percaya? Lihat di telingaku, ada tahi lalat yang persis sama denganmu. Lepaskan anakku. Ternyata dia pria itu 6 tahun lalu. Dia ternyata pemilik grup Xiao. Mama, aku sudah bilang. Aku berhasil. Erbao, kamu salah orang. Aku tidak bisa biarkan pria ini tahu Erbao adalah anaknya. Kalau tidak, dia pasti akan merebut Erbao. Bos Xiao anaknya masih kecil. Salah orang Erbao, kita pergi. Aroma yang sangat familiar dan aku selalu tidak nyaman kalau menyentuh wanita. Tapi kenapa menyentuhnya tidak ada masalah? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kamu salah orang, kita belum pernah bertemu. Lalu anak ini bagaimana? Dan melahirkanku. Anak kecil ngomong sembarangan. Aneh aroma dan ciri-cirinya. Sangat mirip dengan Suyuiwe 6 tahun lalu. Jangan-jangan sengaja menggoda aku. Kalian bisa pergi. Eng Duo dan Xiao Yan hilang, aku telepon tidak diangkat. Kirim pesan juga tidak dibalas. Oke, aku tahu. Aku Yucuran, aku ada urusan mendesak. Ini nomor teleponku anakku yang harus kamu beri. Ada kerugian apa? Kamu bisa hubungi aku kapan saja, aku akan ganti sesuai harga. Erbao, ayo pergi. Bos.
Yang heran buat tes DNA antara aku dan anak itu. Oke. Yucuran. Yu sudah jemput Yiming belum? Jingnan tidak baik Yiming hilang. Apa? Yan bagus sekali. Kak, ada abang kecil pingsan di sini. Lapar. Wah, kakak ketiga abang kecil ini mirip sama kamu dan kakak kedua. Ini pasti tidak sederhana. Yanyan menelepon Erbao. Kami menemukan seorang saudara. Suruh dia datang ke Kitaman untuk menemui kami. Erge, kami menemukan seorang kakak. Identitasmu sudah aku periksa, kamu bernama Xia Yiming. Ayahmu adalah Xiao Jingnan, kamu sama seperti mamaku. Suka desain perhiasan. Tidak heran kamu mirip dengan kami. Ternyata kamu anak ayahku. Ngomong-ngomong, kamu punya ibu tidak? Suyuyu bukan ibu kandungku. Xia Yiming ini memang anakmu. Ternyata suka desain perhiasan. Yucuran dulu aku bisa menghancurkanmu. Hari ini aku juga bisa menghancurkan anakmu. Ternyata Siu bukan ibuku. Aku akan mencari mamiku. Aku dengar Siu bilang mamiku bernama Yucuran. Ternyata kakak Yiming adalah saudara kandung kita. Kalau begitu mari kita hancurkan wanita jahat Suyuiwe. Tuan muda. Tuan muda, kamu dengar tidak? Tuan muda, kamu di mana? Yiming. Suerbao Sandu Siasian Sugongbao Yiduo Xiao Oyan Suerbao Sandu Siasian. Kalian di mana Suerbao? Xiao Oyan Erbao. Buruk mama datang selesai. Aku sengaja mengalihkan mama untuk menemui kamu dan Yanyan. Kalau ketahuan pasti dipukul. Dan mereka tidak boleh tahu. Kami berempat kenal Xia Yiming. Kamu temui mama dulu. Aku sudah punya cara. Suerbao Susanduo Xiao Oyan, kalian di mana? Maaf, aku tidak sengaja. Yucuran aroma yang familiar ini. Kenapa kamu? Aku juga ingin tanya kenapa kamu. Hari ini kenapa aku selalu bertemu denganmu, kamu tidak mengikutiku kan? Tuan Xiao. Kamu terlalu menganggap dirimu sendiri. Kamu siapa? Aku mengikutimu. Kalau begitu kamu bilang aku siapa? Aku ingat bos selalu alergi kalau bertemu wanita. Kenapa bertemu Yucuran tidak apa-apa? Lepaskan aku harus mencari anakku hilang. Anakmu juga hilang. Kamu bawa 2 orang untuk mencari Suerbao. Baik. Tidak perlu, aku sendiri bisa pergi. 3 anak hilang bersama sudah menemukan Erbao. Bahkan Sanbao dan Sibao pasti akan ditemukan Xiao Jingnan. Aku tidak bisa biarkan dia mencari. Bos, apakah masih perlu membantu Nyonya Su mencari anaknya? Tidak perlu cari Yiming saja. Baik. Ayo. Sebelum Yiming bertemu mama. Aduh pinggangku yang tua ini. Aduh pinggangku sakit sekali karena jatuh. Adik kecil, kamu tidak apa-apa. Kamu panggil aku apa? Aku adalah anakmu yang sudah lama terpisah. Sesal. Apakah dia adiknya Suerbao? Mana mungkin ada begitu banyak kebetulan. Pasti aku terlalu banyak berpikir. Aduh pinggangku sakit sekali karena jatuh. Aku harus pergi ke rumah sakit untuk berobat. Xia Yiming, akhirnya kamu tahu telepon aku. Kamu di mana? Ayah aku di dekat lapangan rumah sakit. Jangan bergerak di sana, tunggu aku datang. Ayo.
Akhirnya ayah pergi. Bisa tenang bertemu mama. Hei Erbao, kamu dan Sanduo bawa adik kemana? Mama, kami sudah pulang ke rumah. Tunggu di rumah sampai aku kembali. Adik kecil itu mau apa? Adik kecil bahaya. Mengapa adik kecil itu memanjat pagar? Sangat berbahaya. Ini mamaku sama seperti yang aku bayangkan. Anak ini kok mirip seperti dua anakku. Bibi, sketsa desain perhiasanku jatuh ke air. Aku ingin turun untuk mengambilnya, tapi aku takut air. Kamu masih kecil sudah bisa desain perhiasan, hebat sekali. Tapi sketsa desain tidak lebih penting dari keselamatanmu. Hilang bisa kita gambar lagi. Jangan lakukan ini lagi ya. Tapi aku tidak bisa menggambar sketsa lagi. Mamaku agar aku tidak menggambar sketsa, membuang semua pensil gambarku. Tante juga seorang desainer. Dulu ada yang melarangku belajar desain, tapi akhirnya tante tetap bertahan. Semoga kamu juga bisa bertahan dengan mimpimu. Oh, ternyata tante juga desainer ya. Tapi siapa sih yang jahat itu? Bisa-bisanya memperlakukan tante seperti itu. Itu seorang pencuri. Dia mencuri sketsa desainku. Suiwewe 6 tahun lalu menjiplak desainku, bahkan menjebakku, membuatku dicaci maki oleh komunitas desain selama 6 tahun. Tante, kalau kamu memang begitu hebat, tidak boleh menyia-nyiakan bakatmu 3 hari lagi. Ada kompetisi desain perhiasan, kamu juga ikut ya? Nanti aku cari cara agar mama bisa jadi guru desainku. Dengan begitu dia bisa. Tante hanya ingin jadi desainer biasa, tidak ingin ikut kompetisi apapun. Tante, atas dasar pertemanan kita, ikutlah, tolong dong. Baiklah, tante akan pertimbangkan baik-baik. Bos, jangan bilang anak kecil itu Sanduo. Mirip sekali denganmu. Antarkan anak itu ke rumah, hubungi ibunya. Aku akan ke alun-alun menjemput Yiming. Ya bos. Bukan itu Yuchuran ya Yiming. Kenapa dia bersamanya? Tante Su, terima kasih sudah mengantarku ke rumah sakit. Pulanglah dulu, aku bisa masuk sendiri. Non, tolong cepat, aku masih harus mengambil pesanan. Baik, kamu yakin bisa? Kalau begitu tante pulang dulu dan kedepannya kamu harus dengar kata keluarga, jangan kabur lagi. Baik tante, aku pergi dulu. Ya. Xia Yiming, ada apa denganmu? Kenapa kamu kabur? Kenapa kamu bersama Yuchuran? Maaf ayah. Wanita itu melarangku belajar desain. Ketika aku keluar untuk refreshing, aku bertemu wanita ini. Oh begitu, tapi kenapa Suyuiwe melarang Yiming belajar desain? Ayah, aku benar-benar ingin belajar desain. Bisakah ayah mencarikan guru untukku? Bagaimana caranya? Mari kita adakan kompetisi desain perhiasan. Orang yang mendapat peringkat pertama dalam kompetisi, biarkan dia menjadi guruku. Kamu tahu siapa tante ini? Ada apa? Dia sebenarnya ibuku. Xia Yiming, aku akan membantu mengadakan kompetisi desainer untukmu. Guru juga akan aku carikan untukmu. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Tapi hal seperti kabur dari rumah, jangan sampai terulang lagi. Dan jangan lagi sembarangan mengakui ibu Suyuiwe adalah ibumu. Dengar tidak? Sepertinya ayah tidak akan percaya. Hanya bisa dilakukan selangkah demi selangkah. Oke. Xia Yiming mengirim pesan padaku. Mama hari ini akan mengikuti kompetisi desain perhiasan. Siapa tante itu? Dia adalah Siu, ibu palsu Xia Yiming. Dan juga salah satu peserta hari ini. Yan, pergi lihat apa yang dia siapkan. Aku sudah menemukan ruangan tempat dia menyimpan karyanya. Sanduo, kamu ikuti tante jahat itu. Jangan sampai ketahuan.
Nak, kamu sedang apa? Kapan keamanan hotel ini menjadi begitu buruk? Bahkan ada anak kecil masuk tidak ada yang menyadari. Nak, tadi kamu mencuri ya? Tolong balik dan jawab pertanyaan. Salah paham, aku pencuri. Ah, sudahlah. Anak kecil pasti kadang melakukan kesalahan, hubungi orang tuanya saja. Lihat apa yang hilang biar orang tuanya yang mengganti. Bos, sepertinya dia memanggilmu. Gadis kecil ini mirip dengan Yuchuran. Terkunci di dalam. Melihat perhiasan itu cantik, jadi ingin menyentuhnya. Aku benar-benar tidak mengambil apapun. Nak, siapa namamu? Kenapa memanggilku ayah? Anakmu ya, siapa nama ibumu? Ibuku adalah... Jingnan, kompetisi akan segera dimulai. Aku akan mencarimu lagi lain kali. Cari tahu apakah ini anaknya Yuchuran. Oke. Jingnan, semua sudah berkumpul, mari ke ruang jamuan. Wah, desainer terkenal Sui Weiwei. Ternyata muncul bersama pemilik keluarga, Xiao Xiao Jingnan. Sui Weiwei si penjiplak ini berani juga ikut kompetisi. KR Kaksan kalung Sui Weiwei. Persis sama dengan kalung mama. Sudah saya cek Sui 6 tahun lalu. Mencuri banyak karya mama, tak disangka masih menggunakannya 6 tahun kemudian. Hari ini kita buat dia malu besar. Di babak pertama ini karya desainer terkenal Sui Weiwei. Wah, cantik banget ini. Sungguh indah, memang pantas desainer terkenal. Karya Sui Weiwei ini apalagi yang bisa dibandingkan. Sui Weiwei pasti juara pertama. Terima kasih atas pujiannya. Mungkin karya desainer lain juga tidak kalah bagusnya. Sui Weiwei ternyata mengambil desain yang dia curi dari saya 6 tahun lalu untuk ikut kompetisi ini. Kali ini saya tidak akan biarkan dia menang. Saya akan melaporkan Sui Weiwei karena menjiplak karya orang lain. Saya akan melaporkan Sui Weiwei karena menjiplak karya orang lain. Wanita ini kok mirip banget sama Yuchuran. Suaranya juga persis sama. Nona, jangan asal tuduh ya. Saya sudah 6 tahun jadi desainer. Masa ia harus mencuri karya orang? Sekarang memang tidak perlu. Semua desain perhiasanmu adalah hasil curian 6 tahun lalu. Cukup untuk seumur hidupmu. Dari mana sih orang kampung ini, masa tidak tahu seberapa besar nama Sui Weiwei di dunia desain? Di seluruh kota utara ada berapa desainer yang lebih hebat dari Sui Weiwei, berani-beraninya menghina dia? Tidak mau berkecimpung di dunia desain lagi ya? Silakan lihat, ini karya saya untuk kompetisi. Kenapa dua karyanya persis sama ya? Siapa yang menjiplak siapa? Saya ingin tahu siapa yang menjiplak karya saya, lalu balik menuduh. Sui Yuchuran. Ternyata dia. Ya, benar saya. Hari ini saya akan tunjukkan pada semua orang wajah asli si penjiplak ini. Apakah benar Sui menjiplak? Yuchuran, 6 tahun lalu kamu sudah menjiplak karya saya dan dicaci maki seluruh dunia desain. Hari ini masih berani di sini atas dasar APA kamu memfitnah saya. Ternyata dia Yuchuran. 6 tahun lalu sudah penjiplak, tak disangka 6 tahun kemudian masih saja tak bisa berubah. Desainer yang tak tahu malu ini sama sekali tidak layak ikut kompetisi. Saya sarankan untuk membatalkan kualifikasinya. Saya setuju. Orang yang menyebalkan seperti ini harus diusir dari dunia desain selamanya. Yuchuran, meskipun aku yang mencuri desainmu, apa yang bisa kau lakukan? Tak ada yang akan percaya perkataanmu, wanita ini. Kau berani memukulku? Kelinci yang terpojok pun bisa menggigit. Wanita Yati ini berani mengganggu ibuku. Aku akan menghajarnya. Xiao Yiming menjirim. Bukti Sui menjiplak ibuku ada di ponsel ini. Sui Weiwei tamat. Semua aku juga tak menyangka. Kompetisi penting hari ini masih ada yang menjiplak hal konyol seperti ini, tapi aku juga tak berniat menuntut tanggung jawab Yuchuran.
Lagi pula selama ini dia menghilang. Kau khawatir aku lebih baik darimu. Menamparko sekali. Kau bisa melampiaskan amarahmu tapi kuharap kau bisa mengundurkan diri dari kompetisi ini. Jangan mempermalukan diri lagi, oke? Suyuiwe, aku punya bukti kau menjiplak. Ini adalah foto Suyuiwe di kamarku 6 tahun lalu. Mengambil foto desainku. Foto ini bisa membuktikan apa? Bukti yang tidak meyakinkan ini kau pikir semua orang akan mempercayaimu? Yucuran benar-benar menjijikkan. Bernie memelsekan bukti untuk memfit Naswiyu. Cepat panggil satpam untuk mengusir yucuran yang tak berguna ini. Jangan biarkan sampah ini mengganggu suasana kita. Satpam datang. Usir yucuran. Lepaskan, aku yang menjiplak adalah dia. Apakah dia benar-benar penjiplak? Lepaskan ibuku, aku punya bukti. Suyueyu menjiplak ibuku. Anak ini adalah putra yucuran. Mirip sekali dengan si Aiming si bajingan kecil itu. Mungkinkah dulu yucuran melahirkan kembar? Di ponsel ini ada video Suyueyu dan ibunya. Dia sendiri mengakui desain-desainnya selama ini. Semua dicuri dari ibuku. Yucuran, kau benar-benar keterlaluan. Kamu mengajari anakmu berbohong untuk menjebak saya. Apakah saya berbohong? Biarkan Xiao Jinan melihatnya baru kita tahu. Dia adalah pendiri kompetisi ini. Ungkapannya pasti meyakinkan. Paman, tolong lihat. Setelah melihatnya, tolong berikan keadilan untuk ibu saya. Yuiwe, selama ini kamu ikut kegiatan. Selalu menggunakan desain yucuran kalau ikut kompetisi grup Xiao. Juga pakai, saya khawatir ada masalah. Ibu yucuran si manis itu sudah hilang 6 tahun. Mungkin sudah mati di luar sana. Sekarang apa yang bisa kamu jelaskan? Suyuiwe ini benar-benar kejam. Menggunakan karya yucuran malah balik menuduh. Membuat yucuran menderita begitu lama ya? Tidak seperti itu, Jingnan, percayalah padaku, benar-benar tidak seperti itu. Aku benar-benar tidak menjiplak. Suyuiwe, sampai saat ini kamu masih tidak mau berubah. Jingnan, video ini pasti palsu buatan yucuran. Aku benar-benar tidak menjiplak, kamu harus membelaku. Sudah tidak malu lagi? Minta maaf padanya. Apa? Kamu suruh aku minta maaf ke yucuran? Mengapa? Aku tidak melakukan apa-apa. Tidak mau minta maaf ya? Kalau begitu biarkan yucuran yang memutuskan bagaimana menanganinya. Dia malah membantuku. Karena Pak Xiao bilang serahkan padaku. Maka saran saya adalah blokir Suyuiwe di seluruh industri. Dari sekarang jangan jadi desainer lagi. Kamu punya hak apa untuk melakukan ini? Jingnan. Lakukan seperti yang yucuran katakan. Hari ini terima kasih ya, aku berhutang budi padamu. Bos, aku sudah menemukan Ibu Xiaoyan. Adalah Nona Yucuran. Kamu mau apa? Kamu mau bawa anakku kemana, Xiao Jingnan? Kamu bawa anakku kemana? Anak bilang dia ngantuk, aku suruh yang heran antar dia ke kamar untuk istirahat. Yucuran, kita harus bicara tentang anak. Apa maksudmu? Kamu mau apa, Xiao Jingnan? Lepaskan aku. Yucuran, 3 anak itu punyaku kan? Ini bukan urusanmu, lepaskan aku. Kamu pikir aku bodoh ya? Mereka akan memanggil ayahku tanpa alasan. Sebelumnya ada Suerbao, kemudian ada Susan Duo dan ada Su Xiaoyan. 1 mungkin salah, 3 semuanya salah. Percaya atau tidak, ayah anak itu bukan kamu. Aku sendiri tidak tahu. Ketika laporan tes DNA keluar, semuanya akan terungkap. Pada saat itu aku akan melihat apa yang bisa kamu katakan. Kenapa kamu diam-diam melakukan tes DNA dengan anakku tanpa sepengetahuanku? Lihat kamu panik seperti ini. Ternyata anak itu memang milikku. Kamu. Bos, tadi rumah sakit menelepon laporan tes DNA kamu dan Suerbao. Sudah keluar. Jingnan ternyata melakukan tes DNA dengan anak yucuran. Jika mereka saling mengenali, dia akan tahu yucuran. Adalah wanita di malam itu 6 tahun yang lalu. Aku tidak bisa membiarkan mereka saling mengenali. Hello sayang Yuyu. Ada apa kamu meneleponku? Kakak Yuan. Aku ingin minta tolong, bolehkah? Kompetisi desain belum selesai. Aku tidak bisa datang sekarang. Kamu pergi ke rumah sakit ambil laporan tes DNA. Tunggu sebentar, bawa ke hotel untukku. Baik, pause. Aku harus membawa anak pergi dari sini sebelum Xiao Jingnan mendapatkan laporan tes DNA. Aku tidak bisa membiarkannya mengambil anakku. Yucuran, sebelum aku mendapatkan laporan tes DNA, kamu hanya bisa tinggal di sini, tidak boleh pergi kemanapun. Xiao Jingnan, kamu sudah mengurungku seharian. Cepat lepaskan aku. Kenapa buru-buru? Bos, ini laporan tes DNA kamu dan Suerbao. Kamu lihat daftar pemenang desain perhiasan. Aku ingin berbicara baik-baik dengan Yucuran. Baik. Aku lihat bagaimana kamu menyembunyikannya. Berikan padaku, berikan padaku. Berikan padaku, berikan padaku. Tidak ada hubungan ayah dan anak, bagaimana bisa? Lihat, aku bilang Erbao bukan anakmu.
Sekarang kamu percayakan. Bagaimana mungkin apa kamu yang mengutak-atiknya? Bagaimana mungkin Suerbao bukan anakku? Dia sangat mirip denganku. Yuchuran, aku tidak akan membiarkan anakmu berkenalan dengan Xiao Jingnan. Jangan harap kamu bisa menggunakan anak merusak segalanya yang saya miliki sekarang. Saya tidak percaya 3 anak itu bukan milik saya. Saya pasti akan menemukan kebenaran. Hasil pemenang kompetisi desain bos sudah keluar. Juara pertama adalah Nona Yuchuran. Saya. Kompetisi ini sebenarnya untuk mencari guru privat untuk anak saya. Pemenang pertama akan menjadi guru privat anak saya, terutama untuk mengajarinya desain perhiasan. Sebelum kompetisi tidak diberitahu tentang ini. Saya tidak tertarik menjadi guru privat, cari orang lain saja. Ini 6 juta menjadi gurunya. Setiap bulan saya bayar 500.000. 500.000 saya memang butuh uang sekarang untuk membesarkan 3 anak ini, tapi setiap hari harus bekerja di dekat Xiao Jingnan. Takut dia tahu anak-anak itu miliknya. Bibi Su, saya hanya ingin Anda menjadi guru saya. Tidak mau. Yiming, Anda adalah anak Xiao Jingnan. Bibi, saya sangat ingin Anda mengajari saya desain. Baik, saya setuju. Saya pasti akan menjadikan Anda desainer terbaik. Saya selalu merasa Bibi yang terbaik. Hari ini Anda membawa tes DNA ini, menunjukkan saya dan Suerbao bukan hubungan ayah dan anak. Apakah kita salah? Yiming sangat menyukainya, pasti ada alasannya. Tes ini mungkin sudah dipegang orang lain. Jadi maksud bos adalah Anda buat tes DNA antara Yiming dan Yuchuran. Selain itu, periksa hubungan Yuchuran dan Suyuewe. Mereka sudah kenal 6 tahun lalu. Ingat, ini harus dirahasiakan. Tidak boleh ada yang tahu. mengerti. Xiao Jingnan, hari sudah malam. Kembalikan Erbao kepada saya. Ayah, Anda kirim anak Bibi Su pulang sekalian. Kirim barang-barang Bibi Su ke rumah kita. Bibi Su, mulai hari ini pindahlah ke rumah kami. Apa? Bibi, Anda sudah guru privat kami. Seharusnya tinggal di rumah kami. Yiming, guru tinggal di rumah kalian. Ada banyak hal yang tidak nyaman. Mungkin juga tidak mau. Ayahku tidak takut, ayah sangat ingin Bibi Su tinggal bersama kami. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan anak ini? Apakah dia sangat menyukai Yuchuran karena Yiming sudah bilang begitu? Kalau begitu tinggallah di rumah. Baiklah, sesuai keinginanmu, mari kita pergi. Ya, bagus sekali. Setelah Mama tinggal di rumahku, aku akan mencari kesempatan untuk mengembangkan Saya Yiming. Bibi, aku ke toilet dulu sebentar, kembali. Baik, hati-hati ya. Aku akan melihat Yiming. Perasaan ini persis seperti malam 6 tahun lalu. Apa yang dia inginkan? Kamu kurang ajar. Pergi. Aku tadi gila ya? Meskipun ini memang patut disyukuri, lebih baik kita tidak banyak membicarakan topik yang tidak pantas untuk anak-anak. Mama tinggal bersama aku dan ayah. Mari kita berdiskusi bagaimana cara meningkatkan hubungan mereka. Iya. Aku punya ide. Tiga. 4. Rencana jenius bayi lucu. Ayo mulai ye. Bibi, kamar yang ayah atur untukmu ada di lantai atas. Baik, terima kasih Yiming. Bibi, istirahatlah dulu. Kalau ada apa-apa cari ayah, dia tinggal di sebelahmu. Ya, baik. Mama sudah sampai di rumah kita. Apa ada ide bagus lagi? Mama takut gelap. Biasanya tidur harus menyalakan lampu. Kak, cepat cari cara. Kak, cepat suruh Mama mandi. Sisanya serahkan padaku. Oke, diterima.
Tante ini untuk mandi. Handuk dan baju. Terima kasih ya. Mama sudah mandi mulai aksi. 2. Ah, Yucuran. Xiao Jingnan. Pasti aku salah dengar. Xiao Jingnan. Sudah kenapa kamu? Matikan listrik saja, kenapa kamu sampai ketakutan begitu? Bisakah jangan pergi? Kamu tidur saja, aku tidak pergi. Kemarin malam Xiao Jingnan sepertinya datang ke kamarku. Tidak pasti aku bermimpi. Tante, aku sedang menggambar desain. Ada beberapa detail yang tidak terlalu paham. Oke, aku mandi dulu, kamu tunggu di luar. Iya. Kamu lihat begini kan lebih baik. Tante, setelah kamu bimbing, aku langsung bisa. Itu karena Yiming pintar sekali, diajar langsung bisa. Kalau begitu kita sudah belajar cukup hari ini. Mari kita sarapan. Oke, ayo. Kapan kamu masuk? Kenapa tidak bersuara? Aku lihat bagaimana Yiming belajar. Aneh. Dia mau apa? Yucuran, kenapa kamu di sini? Kamu benar-benar hebat. Mendekati Xiao Jingnan. Aku beritahu kamu, Xiao Jingnan milikku. Kamu jangan harap bisa merebutnya dariku. Suyue sudah bersama Xiao Jingnan. Apakah dia ibu Yiming? Aku datang untuk mengajar Yiming sebagai guru desain. Aku tidak tertarik pada Xiao Jingnan. Tidak seperti kamu dari kecil sampai besar. Otakmu hanya dipenuhi pria dua kata manis. Itu menggambarkan dirimu sendiri. Kamu berani menghina aku. Yucuran, kamu berani memukulku, aku akan melawanmu. Kalian sedang apa ini? Yucuran, aku tahu tentang plagiat. Karya kamu itu salahku. Tapi aku sudah tahu salah, tolong maafkan aku. Kamu kenapa jadi gila? Yucuran, jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Jingnan, kamu juga jangan menyalahkan Yucuran. Dia masih kesal karena aku menjiplak karyanya. Memukulku itu wajar. Xiao Jingnan, aku tidak melakukan apa-apa. Aku mau jelaskan, apa kamu pikir kamu siapa? Lagi pula aku datang ke sini untuk menjadi guru Yiming, bukan untuk menerima amarah. Bukan Yucuran, kamu apa? Jingnan, karena Yucuran tidak mau menjadi guru Yiming, maka biarkan aku sendiri yang mengajar Yiming. Lihat, aku sudah membelikan Yiming banyak alat menggambar. Dia pasti akan suka. Aku tidak suka barang yang kamu beli. Kamu membuat Tante Curan pergi, aku tidak ingin melihatmu. Kamu jangan datang ke rumahku lagi. Si manis sama menjijikannya dengan Yucuran. Aku akan membunuhmu suatu saat. Ayah Tante Curan bukan tipe orang yang akan sembarangan memukul orang. Aku akan mengejarnya dan membawanya kembali. Bukan Xia Yiming, kamu kembali. Bos, ada masalah di perusahaan, cepat datang. Jingnan, kamu pergi ke perusahaan dulu. Aku akan mengejar Yiming sebentar lagi. Pastikan kamu membawanya kembali dengan selamat. Si Yiming, kamu si manis, hari ini aku harus mengajarimu pelajaran. Yiming. Ibu akhirnya menemukanmu pulang dengan ibu ya.
Jangan cari Yuchuran lagi, dia sama sekali tidak ingin menjadi gurumu. Kamu masih berani bicara. Kamu sendiri yang memukul dirimu sendiri. Menjebak Tante Churan sampai dia pergi, kamu benar-benar jahat. Aku benci kamu. Kamu sudah melihatnya. Si Yiming, aku sudah memberimu kesempatan. Karena kamu masih memihak Yuchuran, maka jangan salahkan aku. Erbao Mama pagi ini kabur dari rumahku, apakah dia sudah pulang? Mama kabur. Apa banyak yang mengganggunya? Ayah tidak mengganggu Mama. Itu sih. Erbao, tolong aku. Sayang, ini akibatnya kalau melawan aku. Suyu sudah menemukan Yiming belum? Jing dan Yiming kecelakaan. Aku mau bawa dia ke rumah sakit, kamu datang ya. Si Yiming mati saja. Minga ada masalah Suyu wanita yati itu. Ada di sampingnya, kita harus cepat cari dia. Jangan biarkan Suyu menyakitinya. Kakak, kamu telepon Mama. Ayo kita ke rumah sakit. Oke. Jingnan, Bagaimana kondisi Yiming? Ming sedang dioperasi, tapi kamu jangan khawatir. Aku yakin Yiming pasti baik-baik saja. Gimana kak? Yiming tiba-tiba. Kenapa bisa kecelakaan Yuiwe? Siapa sih yang tega nabrak cucuku? Bibi penyebab kecelakaan Ming. Itu guru privatnya Yuchuran. Aku bertengkar dengan dia langsung lari. Ming mengejarnya, jadi kecelakaan. Panggil wanita itu Yuchuran. Hari ini aku pasti cabut kulitnya. Mama, ini bukan salah Yuchuran, jangan lagi. Xiao Jingnan, gimana Ming? Kamu Yuchuran ya? Ya, saya. Anda siapa? Mama, kenapa kamu pukul Yuchuran? Kalau Yiming nggak bangun, aku nggak cuma pukul dia. Aku juga bunuh kamu. Bawa Mama pulang istirahat. Mama sekarang emosi nggak stabil. Oke. Anaknya kehilangan banyak darah, perlu transfusi, tapi keluarga langsung nggak bisa donor. Aku bukan keluarga langsung, aku bisa donor. Ayo ikut aku tes golongan darah. Kamu cari orang lain juga takut golongan darahku nggak cocok. Siapa tahu perlu. Maaf Bu, Anda dan anak ini diduga hubungan ibu dan anak, nggak bisa donor. Apa kalian salah? Aku bukan mamanya. Hasil tes nggak mungkin salah. Jangan-jangan Yiming anakku. Yuchuran. Kamu sudah donor darah ke Yiming belum? Golongan darahku nggak cocok, nggak bisa donor. Aku tidak bisa biarkan Xiao Jingnan tahu. Ming mungkin anakku. Hanya kamu yang bisa donor darah untuk Yiming. Kamu periksa dulu siapa supirnya. Oke. Yiming. Yiming, bangun, lihat ibu. Dokter Zhang. Gimana kondisi anaknya? Sekarang sudah lepas dari bahaya tapi masih koma. Xiao Jingnan. Yiming pasti baik-baik saja kan? Kenapa dia begitu khawatir sama Yimingnya? Jangan khawatir, Yiming pasti baik-baik saja. Aku selalu merasa kecelakaan Yiming kayaknya bukan kebetulan. Dia kan pintar, gimana bisa? Gampang banget ditabrak mobil. Aku akan cari tahu. Kalau Yiming benar anakku, aku harus pisahkan dia dari Xiao Jingnan. Kalau tidak, suatu hari nanti dia akan dibunuh sama Su Yuiwei. Mama. Kecelakaan Yiming bukannya ulahmu ya? Masih pura-pura peduli sama dia di sini. Wanita jahat, pergi dari sini. Jangan sentuh cucuku. Mama bukan Yuchuran yang nabrak Yiming. Kenapa kamu salahin dia? Iya, Mama dan Curan sekarang masih peduli sama Yiming, maafkan dialah. Kalau bukan dia, siapa lagi? Kalau bukan karena dia sama Yuiwei bertengkar dan kabur, Yiming juga nggak akan ketemu kecelakaan waktunya dia. Aku memang seharusnya nggak kabur. Waktu bertengkar sama Su Yuiwei, aku harusnya bunuh dia. Tante, ada sesuatu yang aku nggak tahu. Harus bilang atau nggak tentang kecelakaan Yiming? Bilang aja, nggak ada yang berani apa-apa sama kamu. Waktu aku nemu Yiming, dia belum pingsan. Dia bilang ada yang dorong dia ke tengah jalan. Aku tanya siapa, dia belum sempat bilang udah pingsan. Yang dorong Yiming pasti kamu. Selain kamu, nggak ada yang sejahat itu.
Berhenti, jangan pukul mama aku. Si kecil udah periksa rekaman kamera. Kami pasti buktiin mama aku nggak bersalah. Mama, menurutmu anak ini mirip sekali dengan kakakku dan Yiming. Anak kecil yang suka ikut campur urusan orang, aku ingin tahu. Apa kemampuanmu untuk membuktikan bahwa Yuchuran tidak bersalah? Bos, dialah sopir yang menabrak Tuan Muda Ming. Jika kamu tidak mau masuk penjara, kamu harus memberitahuku segalanya tanpa ada yang terlewatkan. Jangan takut, katakan saja yang sebenarnya. Apakah ada orang yang mendorong anak itu ke tengah jalan? Karena situasi saat itu sangat mendesak. Aku tidak melihat dengan jelas Hei. Tapi yang pasti sepertinya ada seorang wanita yang mendorong anak itu ke tengah jalan. Lihat baik-baik. Apakah ini wanita itu? Kayaknya wanita itu. Aku sama sekali tidak berada di lokasi kejadian. Bagaimana mungkin aku pelakunya? Siapa yang menyuruhmu mengatakan hal ini? Ada 100 juta dalam kartu ini jika ada orang datang padamu dan menanyakan bagaimana anak itu mengalami kecelakaan, katakan saja bahwa wanita dalam foto ini yang mendorongnya. Tapi jika kamu berani mengkhianatiku, orang berikutnya yang akan mengalami kecelakaan, mungkin saja anakmu. Mengerti. Ternyata benar kamu, aku ingin kau berlutut dan minta maaf kepada Yiming. Tidak ada yang berhak meminta ibuku berlutut. Aku punya bukti bahwa dia tidak bersalah. Wanita rendahan ini dulu. Erbao Xiaoyan, kenapa kalian juga datang? Bu, aku takut kamu disakiti orang. Aku datang untuk membantumu, kamu orang jahat. Berani-beraninya kamu bilang ibuku mendorong Yiming. Aku akan membongkar kebohonganmu. Anak kecil mana bisa punya bukti? Anak kecil, jangan banyak bicara. Wanita, ya berani sekali kau menyakiti buku. Aku sudah besar, aku akan menampar mukamu sampai bengkak. Ya, setelah aku dewasa aku pasti akan memukulmu. Erbao, keluarkan buktimu. Jingnan, apa kamu benar-benar berpikir anak kecil bisa menyelidiki sesuatu? Paman, lihat ini. Ini rekaman video dari tempat kecelakaan Yiming. Tapi karena pelaku berdiri di titik buta kamera pengawas, jadi kami tidak bisa melihat dengan jelas siapa pelakunya. Paman, kenapa hari ini dia tidak memanggilku ayah? Anak kecil ini tidak bisa dianggap sebagai buktikan. Mungkin saja ibumu benar-benar pelakunya. Paman, lihat ini lagi. Ini adalah rekaman video dari tempat kecelakaan Yiming. Video CCTV saat Ming mengalami kecelakaan. Ibuku tidak berada di dekat Yiming saat itu, melainkan sedang berbelanja di mall. Jadi pelakunya bukan ibuku. Suerbao, kamu melakukan dengan baik. Mengapa kamu memfitnah Yuchuran? Siapa yang menyuruhmu melakukan itu? Aku hanya bilang sepertinya, aku tidak bilang dia pasti pelakunya. Tidak mau bicara ya baik. Kalau begitu hancurkan dia. Biarkan dia menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda ya. Tolong lepaskan aku benar-benar tidak melihat dengan jelas saat itu. Tolong lepaskan aku benar-benar tidak melihat dengan Ibu, jelas saat kali itu. ini kamu percaya. Yuchuran tidak bersalah kan? Jingnan, aku rasa rekaman CCTV ini tidak mewakili apapun, ini juga tidak bisa membersihkan kecurigaan terhadap Yuchuran. Kamu selalu menyalahkan aku atas kecelakaan itu. Apa yang kamu coba tutupi? Apa mungkin kamu yang ingin menyakiti Yiming? Yuchuran, atas dasar apa kamu memfitnahku? Aku adalah ibu Yiming. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Apakah kamu benar-benar ibu Yiming? Apa maksudnya? Apakah dia sudah tahu si Yiming adalah anaknya? Yuiwe, bagaimana mungkin bukan ibu kandung Yiming? Aku bahkan merawatnya saat dia melahirkan. Pasti ada hubunganmu dengan kejadian Ming. Tenang saja aku. Yuchuran Yuewe. Ibu. Cepat panggil dokter. Oh baik. Cepat. Bibi Yuchuran ini sebenarnya menjadi guru privat Yiming. Sebenarnya hanya mencoba menggoda Jingnan. Yuiwe, tenang saja. Wanita seperti Yuchuran aku tidak akan membiarkan. Dia bersama Jingnan, aku juga tidak akan membiarkan. Dia terus menjadi guru Yiming, aku akan menyuruh Jingnan memecatnya. Tapi kalau Jingnan tidak mendengarkanmu, bagaimana? Aku ibunya, dia harus mendengarkan. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengusir Yuchuran dari sisi Xia Jingnan. Pisahkan dia dan Xia Yiming. Jangan sampai dia tahu kebenaran. Mr. Xiao Miss Su baru saja mengalami kejutan. Stres yang membuatnya pingsan. Dia akan bangun sebentar lagi, aku akan pergi dulu. Kalau ada apa-apa panggil aku. Wei Wei, kamu rawat Yiming ya. Kabari aku kalau dia bangun. Oke kakak, kamu lanjutkan. Jaga baik-baik kakak ipar. Iya kakak ipar. Mama akhirnya bangun. Kami belikan makanan enak. Kamu bangun, ada yang tidak enak badan?
Yiming mana? Bagaimana Yiming aku mau lihat? Jangan dipaksa. Aku sudah suruh Wei Wei pergi. Makan dulu. Aku lihat dia seperti ini. Sendok saja tidak bisa pegang ayah. Kamu saja yang suapin dia. Suer Bao. Sudah berapa kali aku bilang? Dia bukan ayahmu. Jangan sembarangan panggil berikan padaku. Aku makan sendiri. Iya. Ayah tidak tahu. Mama sejak kecil tidak punya suami. Kamu hari ini jadi suaminya sekali. Jaga dia dulu. Susan Duo, kamu ngomong apa sih? Karena Yuchuran si Jalang itu pasti mau memanfaatkan anak untuk bersama Jingnan. Aku tidak akan biarkan dia berhasil. Wei Wei, kenapa kamu buru-buru panggil kami? Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah ibu, sekarang Yuchuran semakin dekat dengan Xiao Jingnan. Dan dia sudah mulai curiga Xia Yiming. Bukan anak kandungku kalau sampai ketahuan. Si Yiming adalah anaknya, aku hancur. Kita sudah susah payah. Ingin menikahkan Yue Wei ke keluarga Xiao. Jangan sampai Yuchuran merusak semuanya. Si Jalang itu ternyata sudah dekat dengan Xiao Jingnan. Seharusnya 6 tahun lalu aku sudah membunuhnya. Sekarang membunuhnya juga masih bisa. Asalkan Xiao Jingnan tidak bertemu dengannya akan lebih mudah untuk menanganinya. Baiklah ayah ibu. Kalian bawa Xia Yiming kembali ke keluarga Su. Aku akan menangani si Jalang itu. Baik. Hei Erbao. tidak baik ada dua orang jahat yang bilang mau membawa Yiming pergi. Ada apa? Aku tidak sempat menjelaskan padamu. Bos, ada hal yang perlu saya laporkan. Nanti saja Yuchuran, entah kenapa aku akan periksa. Bos, sebelumnya Anda menyuruh saya menyelidiki hubungan Yuchuran dan Su Weiwei. Saya sudah menemukannya. Yuchuran dulunya adalah anak angkat keluarga Su. Dia kehilangan kedua orang tuanya saat berusia 8 tahun. Kemudian diadopsi oleh keluarga Su. Dia juga punya adik laki-laki. 5 tahun lalu meninggal Kalau karena sakit. Yuchuran adalah anak angkat, mengapa Su Weiwei sangat membencinya? Harusnya dia baik padanya. Saya dengar Yuchuran saat kecil. Ibu angkatnya sering mengurungnya di ruang bawah tanah dan menyiksanya. Jadi sejak kecil dia takut gelap, dan karena itu juga hubungannya dengan keluarga Su tidak baik. Wajar saja Su Weiwei selalu menargetkannya. Pasti juga sengaja memfitnah Yuchuran di depan saya. Saya juga dengar orang tua Su Weiwei datang ke rumah sakit untuk mengganggu Yuchuran karena masalah kecelakaan Yiming. Mengapa tidak bilang lebih awal? Kamu ngapain hari ini? Siapa yang berani menghalangi saya? Bawa cucu saya pergi. Su Weiwei, cepat halangi ibumu. Siapapun tidak boleh membawa Yiming pergi. Kamu berani memukul orang kalau kamu terus begini. Hati-hati, saya panggil bodyguard untuk mengusirmu. Saya memukul wanita jahat ini. Dialah yang membuat Yiming seperti ini. Hari ini saya harus membawa Yiming pergi. Kalau tidak, Yiming akan dibunuh oleh wanita ini. Saya tidak membahayakan Yiming. Saya tidak akan membiarkan kalian membawanya pergi kecuali saya mati di sini. Kalian harus menginjak mayat saya. Yuchuran, kamu ini apa sih? Saya lebih tahu dari siapapun kamu, hanya wanita jahat berhati kejam. Kamu bilang tidak membahayakan Yiming, saya tidak percaya. Yuchuran jangan mengancam dengan mati. Saya sudah lihat siklennya. Hari ini kalau kamu benar-benar mati di sini, aku juga harus membawa Yiming pergi. Pergi, jangan sentuh Yiming. Yuchuran, kau wanita licik. Tidak hanya tidak melepaskan anak itu, kau juga berani melawan orang tua angkatmu. 6 tahun yang lalu aku sudah memutuskan hubungan dengan kalian. Bagiku kalian adalah orang asing, apa salahnya aku melawan? Lagi pula kalian berdua tidak pantas disebut sebagai orang tua angkat Yuchuran. Tanpa alasan yang jelas kalian memfitnahnya. Aku yakin dia pasti bukan orang yang suka menindas anak kecil. Kalian tidak mengizinkanku menemani Yiming. Bermacam cara kalian lakukan untuk membawanya pergi. Apakah kalian ingin menyakiti Yiming? Kau ngomong kosong. Apa yang terjadi? Xiao Jing dan mereka ingin membawa Yiming pergi, cepat hentikan mereka. Ming belum sadar mau dibawa kemana dia. Kami dengar semuanya karena Yuchuran yang membuat Yiming seperti ini. Jadi kami ingin membawa Yiming kembali ke keluarga Su untuk dirawat, agar Yuchuran tidak menyakitinya lagi. Jingnan, jangan salahkan orang tuaku. Mereka juga khawatir dengan Ning. Baru melakukan hal ini ngomong-ngomong.
Aku juga khawatir Yiming akan disakiti oleh Yuchuran. Kalau begitu biarkan orang tuaku membawa Yiming pulang untuk dirawat sementara waktu. Ya Bos Xiao, aku adalah kakek nenek Yiming. Dengan kami merawatnya itu yang paling tepat. Bagaimana menurutmu? Kamu harus percaya padaku, aku tidak menyakiti Yiming. Mereka benar-benar ingin membawa Yiming pergi, cepat hentikan mereka. Yuchuran, sejak kecil kau sudah pandai berpura-pura tidak bersalah. Kau tidak berani mengakui perbuatan burukmu. Orang yang melakukan segala kejahatan adalah kau. Kau bisa memfitnahku, tapi aku pasti akan menemukan bukti untuk mengungkap wajah aslimu. Sejahat apapun aku tidak akan menyakiti anakku sendiri. Jangan fitnah anakku itu. Bos Xiao, serahkan Yiming pada kami. Kamu tidak perlu khawatir, kami akan merawatnya dengan baik. Pasti tidak akan membiarkan Yuchuran menyakitinya sedikit pun. Ming adalah anakku, bukan urusan keluarga Su. Untuk membawanya pulang karena kalian semua khawatir Yiming terluka. Yang heran. Bos, bawa anak itu pulang saja. Cari dokter terbaik di Beicheng untuk mengobatinya. Baik. Tidak perlu repot-repot lagi. Bos Xiao, kau sibuk bekerja. Aku dan pamanmu punya lebih banyak waktu, kalau tidak. Apakah Nyonya Su tidak puas dengan keputusanku? Tidak mungkin. Ah, hei Yuchuran. Kamu tidak perlu pergi. Mengapa aku tidak bisa pergi? Kamu yang menyebabkan Yiming kecelakaan. Jauhkan dirimu dari Yiming, aku takut anakku terluka lagi. Semakin kamu menghalangiku, semakin aku merasa kalian ada masalah. Aku akan terus menemani Yiming sampai dia bangun. Membawa si Yiming kembali ke keluarga Su mungkin tidak bisa, kalian berdua pergi saja. Ambil anak Yuchuran, aku akan cari Shuling. Sekarang hanya dia yang bisa membantu kita. Apa yang kamu lakukan? Cepat naik mobil. Erbao, mereka tidak tahu kemana, telepon juga tidak diangkat. Yuchuran, 3 anakmu aku bawa. Kalau mau bertemu mereka, datanglah ke keluarga Su. Kamu datang sendiri kalau berani memberitahu Xiao Jingnan. Aku akan membunuh anakmu. Haruskah aku membawanya bersamaku? Zhang Bei, jangan sentuh anakku. Aku segera ke sana kalau kamu berani menyentuh anakku. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mati bersamamu. Aku ada urusan mendadak, kamu pulang dulu. Nanti aku akan mengunjungi Yiming. Hei. Apa yang begitu mendadak? Tapi dia tidak membalasku. Erge sange. Tidak menyangka Yuchuran si jalan itu. Dulu melahirkan begitu banyak, mengapa nasibnya begitu baik? Erbao Sanbao Siba, kalian baik-baik saja kan? Mama, Jangan takut, ada Mama. Mama tidak akan membiarkan orang jahat menyakiti kalian. Ah. Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Kamu masih berani bertanya, kalau bukan karena kamu menggoda Xiao Jingnan. Dia tidak akan mengabaikan Yue Yuchuran. Kamu bilang sendiri, apakah kamu pantas mati? Suiwewe sendiri yang tidak punya niat baik. Xiao Jingnan akan menyadarinya cepat atau lambat. Mengapa menyalahkanku? Mama. Jangan pukul Mama. Pergi-pergi kamu si brengsek kecil. Yuchuran, aku beritahu kamu. Kalau kamu nggak mau mati, lebih baik cepat-cepat pergi dari kota utara. Kalau nggak, aku bakal bunuh kamu dan anak-anak kecil brengsek ini. Tuan dan Nyonya buruk sekali. Tuan Xiao datang. Apa? Cepat-cepat panggil bodyguard, bawa mereka naik ke atas. Aduh. Xiao, kenapa Anda datang? Anda datang gak bilang-bilang dulu. Kita bisa siap-siap menyambut Anda. Yuchuran ada di sini. Pulang dan diam, kalau nggak aku bunuh kamu. Kalian ini ilegal menahan orang, aku bisa melaporkan kalian. Cepat lepaskan kami. Xiao. Xiao ngapain sih Xiao? Xiao, silakan istirahat dulu. Yuchuran benar-benar nggak ada di sini. Minggir. Ayah, apakah kamu menerima pesanku? Aku menerima.
Kamu baik-baik saja, nggak ada yang terluka. Bagus kalau nggak apa-apa. Kalian bilang dia nggak ada di sini, kalian sebaiknya memberikan penjelasan yang memuaskan. Jangan sampai Xiao Jingnan membawa Yucuran si jalang kecil ini. Pergi. Aduh Xiao. Kita juga sudah lama nggak ketemu Curan. Jadi kepikiran untuk menjemput dia dan anak-anak tinggal beberapa hari. Tapi mereka malah durhaka, menghina kami berdua. Kami juga terpaksa menahan mereka. Iya Xiao, lihat Curan. Kamu adalah anak angkat keluarga Su, tinggal di keluarga Su. Nggak ada masalah. Apakah kamu benar-benar akan pergi dengan Xiao? Mereka pasti akan mengancamku dengan anak-anak. Hari ini aku pasti akan membawa Yucuran. Lihat siapa yang berani menghalangiku mulai sekarang. Yucuran dan keluarga Su nggak ada hubungan lagi. Kalau kalian berani mengganggu Yucuran lagi, aku akan membuat keluarga Su hilang dari kota utara. Bawa anak-anak pergi. Anak-anak cepat pergi. Ngapa masih diam, cepat telepon Yue? Apa Jingnan malah membawa Yucuran ke tempatnya lagi? Iya, Tante. Orang tuaku untuk mencegah Yucuran kalau masih menyakiti Yiming, Yucuran dan anaknya akan dibawa ke rumah Su untuk sementara. Tapi tak disangka wanita jalang itu. Dia berusaha keras membuat Jingnan sendiri pergi ke rumah Su untuk menjemputnya, Tante. Apa yang harus kita lakukan kalau Yucuran masih menyakiti Yiming? Yue, besok aku akan cari alasan untuk memanggil Jingnan keluar dari rumah. Kau harus mengusir Yucuran, si perempuan penggoda itu. Baik, Tante. Xiao Jingnan hari ini terima kasih. Yucuran, kalau ada masalah lagi, langsung beritahu aku, jangan seperti hari ini. Sendirian menghadapinya. Apakah masih ada masa depan antara aku dan dia? Mulai sekarang kau dan anak-anak tinggal di sini. Keluarga Su tidak akan berani mengganggu kalian lagi. Aku akan pergi melihat Yiming. Yucuran membesarkan ketiga anaknya sendirian. Pasti sangat berat. Bos, Yucuran sangat baik pada si kecil. Dia lebih seperti ibu kandung Yiming daripada Su Yue. Atau mungkin dia memang ibu kandung Yiming. Oh ya, bukankah aku pernah menyuruhmu melakukan tes DNA Yucuran dan Yiming? Kenapa hasilnya belum keluar juga? Kira-kira besok hasilnya akan keluar. Oh ya, ini kamera yang kemarin Anda suruh aku beli. Pasang di tempat tersembunyi di ruang tamu. Kalau ada yang mau menyakiti Yiming, kita bisa langsung ketahui dan pasti akan dihukum berat. Baik. Yiming jadi begini pasti ada hubungannya dengan Su Yue. Kalau tidak, dia tidak akan selalu berusaha memisahkan aku dan Yiming. Dia takut aku tahu kebenarannya. Ming, Mama pasti akan mencari tahu kebenarannya. Kamu harus cepat bangun. Ada apa, kenapa? Mama menjaga Yiming semalaman. Tidak tidur, tidak makan. Hampir pingsan. Cepatlah pergi membujuknya. Jangan panik dulu, aku akan pergi melihatnya. Yucuran, kamu mau mati kelaparannya? Yiming belum bangun, aku tidak bisa makan. Ayo. Mau apa? Mengajakmu makan malam. Xiao Jingnan, aku benar-benar tidak ingin makan. Makan ini dulu sebelum merawat Yiming. Tapi aku benar-benar tidak nafsu makan. Kamu yakin tidak mau makan? Kalau begitu aku akan menyuapimu. Jangan ditonton oleh anak di bawah umur. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu pikirkan di depan anak-anak? Makan saja kalau tidak ingin seperti ini. Jingnan, aku mengalami serangan jantung. Cepat kembali ke rumah tua. Apa? Yucuran, aku ada urusan dan harus pulang sebentar. Mungkin akan sangat larut saat kembali.
Kalian bertiga cepat makan, nanti aku antar kalian ke taman kanak-kanak. Baik. Kakak Yuyuan, Yuchuran dan Xiao Jinan tidak ada di rumah. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk menyingkirkan Xiao Ming. Kakak Yuyuan, terakhir kali kamu membantuku menukar anak dari Xiao Jinan dan Yuchuran. Uji DNA orang tua mereka kali ini. Bantu aku menyingkirkan Xiao Ming. Baik, apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan membantu. Kamu sangat baik padaku. Ayah, Yiming bangun dan melihat alat-alat lukis ini. Pasti akan sangat senang. Yiming. Apa itu kamu? Sudah bangun? Mama di mana kamu? Aku merindukanmu. Mama akan segera kembali, tunggu Mama dengan baik. Mama akan segera datang. Ming, sejak kapan kamu bangun? Mengapa tidak memberitahu Mama saat bangun? Telepon Mama dong. Kamu bukan mamaku, wanita jahat. Ya, lalu kenapa? Kenapa membuang waktu bicara dengan bocah ini? Cepat bawa dia pergi. Singkirkan saja dia. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku sudah telepon Mama. Dia bilang dia akan segera kembali. Jika kalian tidak ingin ketahuan, cepat pergi. Sayangku, kamu belum tahu ya. Nenekmu berpura-pura sakit. Beliau tidak akan pulang dalam waktu dekat. Adapun ibumu, wanita rendahan itu, aku punya banyak cara untuk menghadapinya. Kamu ini anak kecil masih mau cari ibumu. Jangan. Yiming. Yiming, bangun Yiming. Kembalikan Yimingku. Apa yang terjadi? Siapa yang melukainya? Cepat selamatkan dia. Yiming, Yiming. Jangan sampai ada apa-apa denganmu. Ibu harus main. Ming. Yiming. Ming. Ming, Yiming, Yiming. Panggil dokter keluarga. Baik, aku akan panggil dokter. Jingnan minta Dr. Sang untuk memeriksa Yiming. Kalian dua pembunuh, jangan pegang Yiming. Jika ada apa-apa dengan Yiming, aku akan membuat kalian mati bersamanya. Siapa yang melukai cucuku? Yuchuran, kamu sangat kejam, Yuchuran. Yiming sudah bangun, kenapa kamu masih mendorongnya dari lantai atas, sekarang menyalahkan aku? Kenapa kamu tidak mati saja? Lagi-lagi kamu, Yuchuran, kamu ini wanita licik. Kenapa kamu begitu jahat? Kamu menggoda Jingnan sudah cukup, tapi berkali-kali melukai Yiming. Aku akan membunuhmu. Sudah cukup. Diam semua, aku pasti akan menyelidiki ini. Siapa yang melukai Yiming, aku tidak akan membiarkannya. Jingnan, hari ini aku menemui Dr. Sang untuk memeriksa Yiming, tak disangka baru sampai rumah kami melihat dong Yiming. Dari tangga Dr. Sang juga melihatnya, tanya saja padanya. Wanita jahat sampai sekarang masih berbohong. Kamu dulu memfitnah kami tanpa bukti. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu. Yuchuran, atas dasar apa kamu memfitnahku? Apa buktimu? Tunjukkan pada semua orang. Minggir cepat, dokter. Cepat periksa anakku. Aku pasang CCTV di rumah. Siapa yang mendorong Yiming? Aku akan segera tahu. Aku sudah menduga, pasti CCTV sudah dirusak sebelumnya. Bagaimana kalian akan menyelidiki? Kenapa CCTV rusak? Siapa yang melakukannya? Pastinya Yuchuran, dia yang berbuat jahat, takut ketahuan, lalu merusak kamera pengawas. Kalau Yuchuran Yiming tidak bangun, anak-anakmu akan kubunuh. Suyuiwe, jangan kira dengan merusak kamera. Masalah ini selesai ku beritahu ada kamera lain. Kenapa masih ada kamera? Anak-anak Mama takut Suyuiwe akan menyakiti Yiming. Kalian bisa bantu Mama menyembunyikan ini di tempat yang Mama tidak bisa temukan. Ya bisa. Baiklah.
anak pintar. Sui Weiwei, aku sangat percaya padamu. Ternyata semua ini ulahmu. Tante bukan begitu, sungguh bukan. Kamera ini pasti dia yang palsukan. Aku Ibu Liming, mana mungkin aku menyakitinya. Tante, kau bukan ibu kandung Yiming. Yiming anak kandung Mama. Bos, ini Yuchuran. Dan tes DNA anak Yiming. Dia diam-diam melakukan tes DNA lagi. Kali ini tidak bisa disembunyikan lagi. Ternyata dialah wanita 6 tahun lalu. Oh, jadi Yuchuran. Ibu kandung Yiming. Wajar saja Sui Weiwei si jalang ini. Sama sekali tidak seperti seorang ibu. Oh. Suyue, selama ini kau berpura-pura jadi Yuchuran. Kenapa kau lakukan ini? Yuchuran, selama ini aku berusaha keras. Menjadi nyonya keluarga Xiao. Sekarang semuanya kau hancurkan. Kau membawa pergi anakku selama 6 tahun. Kau memperlakukannya seperti ini. Kau tidak pantas jadi nyonya keluarga Xiao. Si jalang, aku akan membunuhmu. Bos. Pergi. Jangan sentuh Yuiwei, Dokter Zhang, kenapa kau membantunya menyakiti anakku? karena aku mencintainya. Jadi kau yang selalu membantu Suyue ya? Ya, Waktu itu tes DNA dengan Sugong Bao. Juga kau yang memalsukannya. kali ini usulanku untuk membunuh Xiao Yiming. Kalian lepaskan Yuiwei. Hukum saja aku sendiri. Siapapun yang menyakiti anakku, aku tidak akan melepaskannya. Aku akan memasukkannya ke penjara dan membuatnya mendekam di sana. Hei. Tangkap mereka berdua. Xiao Jingnan, aku bilang aku mau menanggung semuanya sendiri, lepaskan aku. Kenapa kalian belum juga melepaskan Yuiwei? Lepaskan aku. Mr. Xiao si kecil, tidak terkena bagian vital, hanya pingsan sebentar. Setelah minum obat dia akan bangun. Terima kasih, dokter. Yiming, kamu sudah bangun, Yiming. Alhamdulillah dia sudah bangun. Cucuku tidak apa-apa. Kali ini aku punya beberapa cucu lagi. Mama, menurutku, hari ini semua salahmu. Kalau pejai ini kamu tidak pura-pura, sakit dan menepuk Sui kakak Weiwei untuk tidak pergi. akan bisa menyakiti Yiming. Kamu pikir kamu harus minta maaf ke Yuchuran? Ya, semua salahku. Xiao, bukan. Churan, sebelumnya aku salah. Aku salah percaya orang lain dan salah menuduhmu. Bibi minta maaf sama kamu. Bisakah kamu memaafkan Bibi? Mama, kali ini kamu keterlaluan. Dia belum bisa memaafkanmu, sekarang kamu pulang dulu ke rumah lama. Biarkan Churan tenang dulu beberapa waktu lagi. Aku akan bawa anak-anak untuk menjengukmu. Sudah, Mama, kita pergi dulu. Jangan ganggu kakak dan Churan. Aku Xiao Weiwei, aku belum dengar. Cucu-cucuku memanggilku nenek. Kamu ngapain lihat aku? Kamu tahu keempat anak ini adalah anakmu. Aku tahu kamu pasti akan merebut mereka. Kamu ketawa apa? Anak-anak memang akan kurebut. Tapi kamu juga akan kurebut. Ayah bilang kamu harus menikah dengannya. Aku tidak mau menikah denganmu. Aku ke kamar mandi dulu. Kedepannya aku tidak akan pernah membiarkan kamu dan anak-anak terluka lagi. Yes.